同学们，大家好。今天我们要做总复习第7课到第10课. Halo anak-anak, hari ini kita akan mengulang keseluruhan dari bab 7 sampai bab 10. Ini demi kelancaran pelaksanaan UAS ya. Mohon anak-anak perhatikan. Ya, kita mulai dari kosakata. Ya, kosakata ini yang di bab 7. Ya, sini ada pin in. Kita mulai aja pin innya. Ya, ke satu itu changge. Ya, mulai changge menyanyi. Chang Zhongwen ge itu menyanyi bahasa Tionghoa. Nah, chang karaoke itu menyanyi karaoke, ya, karaoke, ya. Ting yue mendengar musik. Tu shu membaca buku atau belajar. Kan shu membaca buku, nggak ada belajar, nggak ada arti belajar, ya. Kan shu hanya tu shu ada arti belajar. Kai che itu mengendarai mobil. Zuo che itu naik mobil. Ya, shuo hanyu berbicara bahasa Tionghoa. Lanjut, kan xiaoshuo itu membaca novel, xiaoshuo novel. Kan zazhi membaca majalah. Ta dianhua itu menelepon. Kalau hanya dianhua itu teleponnya. Lanjut, kan dianshi itu nonton TV. Kan dianying nonton film. Kan tiyu jiemu itu menonton acara jasmani kalau olahragaan. Nah, lanjut, tan gangqin itu bermain piano. Tan jita bermain gitar. La xiao ti qin itu bermain biola. Nah, ini kata kerjanya nggak sama, ya. Artinya di Indonesia sama, ya, bermain. Ya, kenapa? Nah, kalau namanya tan itu memetik. Ya, kalau hanya pakai jari aja, ya. Tan cita juga dia memetik, hanya melakukan jari aja, dia pakai tan. Ya, kalau la itu menarik, ya, dia kan biola dia ditarik-tarik gitu, ya, ada alatnya, jadi pakai la. Ya, lanjutin, hua itu melukis, lukisan. Nah, di sini kalau di kalimat misalnya saya suka melukis, ya, nggak boleh hanya wo xihuan hua. Ya, kalau hua itu hanya kata kerjanya. Kalau predikat itu harus dilengkapi kata kerja dengan objeknya. Ya, dari objeknya itu hua, ya, lukisan. Ya, lanjutin, hua, ya, menggambar lukisan apa? Ini lukisan tradisional, ya. Hua, melukis lukisan cat air, cat minyak. Yu itu minyak. Ya, hua shui cai hua itu melukis lukisan cat air. Ya, apa bedanya hua yu hua sama shui cai hua? Itu bedanya dengan alat-alatnya. Kalau hua menggunakan maupi. Ya, kalau yu hua itu banyakan menggunakan catnya, koasnya yang agak besar. Ya, kalau shui cai hua itu koasnya yang agak kecil. Ya, tapi bentuknya beda sama hua. Ya, maupi sama shui cai nggak sama. Ya, lanjutin. Nah, ini banyak gambar, kalian harus tahu ini gambar-gambar apa. Ya, kalau di Indonesianya tidak asing lagi. Sekarang kita ngulang bahasa Mandarinnya aja, oke? Nah, ke satu, haupu, ya, berlari atau jogging. Ini lari pagi umumnya. Ya, Tialna itu berenang.
Yoyong, perhatikan suratnya, ya hurufnya. Nah, ini main apa? Main Indonesia. Tawang Qiu. Ya, Tawang Qiu, perhatikan pegangannya nggak sama. Coba deh. Poli ta pai qiu. Ya, ini basket, tiu basket, ta lan qiu. Ya, harus ada ta ya. Kalau ta itu sebagai predikatnya, kata kerja, lan qiu itu sebagai objeknya. Jadi ta lan qiu. Keenam itu pingpong. Ta ping pang qiu. Ya, ketujuh itu bulu tangkis. Ta yu mao qiu. Nah, di mana ini golf. Ta gao fu qiu. Nah, di qiu ini main apa? Hua bing. Di main sepak bola. Ti zu qiu. Shi hua xue. Ya, ini kata kerjanya nggak sama. Kalau yang melakukan tangan itu semua pakai ta. Ya, kalau melakukannya hanya pakai kaki, satu pao, satu ti. Kalau menendang itu pakai ki. Ya, kalau luncuran pakai luncuran. Ya, ini pakai hua. Hua itu meluncur. Ya, cuma beda tempatnya. Kalau di gunung, yang di salju itu hua xue. Kalau yang di ruangan atau di lapangan itu pakai ping, ya. Nah, kita lanjutin. Ini su cai, buah sayuran. Ya, sayuran tidak asing lagi, apalagi ya, anak perempuan yang suka bantu ibu di dapur. Ya, nah, anak laki-laki juga harus kenalin. Ya. Tiga sayuran su cai. Tiga ini apa? Selada. Ya, selada sheng cai. Ya, banyakkan untuk lalap. Ya, sheng itu yang mentah. Ya. Sekarang ketimun, huanggua. Ya, huanggua ketimun. Di sini kentang, tudou. Ya, ini sayur hijau, cincai. Ini tomat, si hong shi. Ya, hong merah kan, tomat merah, jadi ada hong. Ya, si hong shi. Nah, ini kembang kol yang putih, cocok cai hua. Ya, terus ini apa? Labu. Ya, labu yang besar beda sama huanggua. Ya. Labu se tonghua. Ya, tonghua. Ini hijau nggak asing, se kangkung. Se kong sin cai. Kenapa disebutkan kong sin cai? Perhatikan di gagangnya itu, dalamnya itu kosong. Ya, dalam gogongnya itu kosong. Jadi kosong se kong. Ya, makanya dinamakannya kong sin cai. Nah, ini labu kuning. Ya, tase nanhua. Nah, nanhua. Jadi perhatikan sama huanghua nggak sama. Walaupun huang itu kuning, ya, tapi kalau timunnya itu huanghua tidak kuning. Nah, ini nanhua, walaupun dalamnya kuning, tapi hurufnya tidak kuning, ya, nanhua. Nah, ini brokoli. Brokoli si lanhua. Ini pecai, da bai cai. Ya, ini berupa buncis. Si dou. Ya, ini cai xin tidak asing lagi, cai xin. Ya, ini nama-namanya kalian dihafalin aja. Kita lanjutkan ke buah-buahan. Ya, tentunya buah-buahannya juga salahnya berapa buah yang agak asing, ya, belum pernah lihat mungkin, ya. Kita buah-buahan, segala macam buah, 我们叫做水果。第二呢, apel, 苹果, perhatikan hurufnya. Tisan, pisang, 香蕉. Tisi, semangka, 西瓜. Ya, kalau yang hafal, coba anak-anak di rumah ikutin baca aja. Tiu, ini jeruk, jatuh,
Juizi, ya ini tulisannya agak susah ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Asal banyak lihat hurufnya, ada ingatan, tidak susah untuk ditulisnya. Ya, nah ini cao, 这个是什么？strawberry, 草莓, ya ini anggur, 葡萄. Nah ini agak asing ya, 这个是 buah plum. Ya bentuknya agak merah keitaman ya buahnya. Nah, 它是李子, 李子 kalau ke-9 ini tidak asing ya, buah bir, 它是李 ya, nadanya nggak sama, ini li, nada kedua ini li ya, nada ketiga. Nah ini juga ada asing ya, ini buah persik, 它是桃子. Ya kedua ini di supermarket ada. Nah ini lebih tidak asing lagi, 它是木瓜 pepaya, ini mangga, mangguo ya. Ini yang ada durinya, durian, liu lian. Ya buah-buahan ini anak-anak harap diingatin huruf-hurufnya, baru nanti bisa untuk memilih. Oke? Nah kita lanjutin pola kalimat. Yang penting pola kalimat. Pola kalimat yang pertama itu ipian sambil ingetin, sebelum ipian selainnya siwan atau yusho atau chang ya, nggak boleh yang lain, kata-kata yang lain. Ya, apalagi kata-kata cengcai di Indonesia pun rasanya tidak umum ya. Saya sedang sambil apa ya, atau ye juga nggak ada, atau hai ya. Jadi kalimatnya, pola kalimatnya ingat ya, ta sihuan atau sihuan nggak pakai nggak apa-apa ya. Ta sihuan ipian ye ipian ting yue, artinya dia suka sambil mengerjakan PR sambil mendengar lagu. Artinya ta sihuan ipian chufan ipian kan dianshi. Nah ini gambarnya. Jadi dia suka sambil makan nasi sambil nonton TV. Tisan, ta yusho, dia kadang waktu, yusho itu kadang waktu, ipian jolu, ipian ting inye, kadang waktu itu enggak selalu ya, kadang-kadang. Jadi sambil berjalan sambil mendengar musik, ini gambarnya. Nah, selainnya ini ke-1, terus yang pola kalimat yang kedua itu ken ichi. Ken ichi artinya itu bersama dengan. Ya, bersama dengan siapa? Ya, siapanya taruh di antara ken sama ichi. Jangan lupa. Jangan ken ichi keke. Kan bersama dengan itu ken ichi. Kakak keke. Jangan ken ichi keke ya. Jadi siapanya berdengan siapa itu taruh di tengah. Nah, susunan kalimatnya perhatikan. Ya ini namanya bermain bulu tangkis itu sebagai predikat. Ya, ini bersama dengan kakak itu sebagai keterangannya. Jadi, 我常常跟哥哥一起打羽毛球. Jadi keterangan ditaruhnya di sebelum predikat. Ya, lanjutin tentang waktu. 9点半 itu setengah 10. 9个半小时 itu 9,5 jam. Ya, tempatnya juga berbeda. Kalau pukulnya jam berapanya taruh di mana? Taruh itu sebagai keterangan, jadi taruh di sebelum predikat. Ini 睡觉 itu sebagai predikat. Ya, jadi 妹妹每天晚上9点半睡觉. Ya, setiap malam itu taruh di depan karena dia lebih besar. Ya, malam. Ya, terus waktu pasnya itu lebih kecil. Ya, jangan 9点半 晚上. Ya, 晚上9点半. Nah, 睡觉 taruh di belakang. Ya, predikat selalu taruh di belakang. Keterangan selalu taruh di sebelum predikat. Ingat aja begitu. Ya, tapi kalau ini nggak sama ya. Nah, adik tidur selama 9,5 jam setiap malam. Nah ini ya, dari setengah 10
sampai jam 7 pagi baru bangun. Nah, itu selama waktunya. Nah, selama waktunya harusnya taruh di mana? Lihat kalimat ini. Ya, kalimat ini intinya. Mei mei shui jiao. Ya, kasih sedikit keterangan 每天晚上睡觉. Ya, 妹妹睡觉 itu intinya. Nah, terus 每天晚上sama 9个半小时 itu keterangannya. Ya, jadi ingat keterangan waktu harus disisipin antara shui dan jiao. Nah, 妹妹每天晚上 siapin dulu. Nah, 睡9个半小时的觉. Jadi ini dipecahin shui sama jiao karena kenapa bisa dipecahin? Karena shui itu hanya sebagai kata kerjanya, nah jiao itu sebagai objeknya. Ya, jadi ini kata kerja dengan objek jadikan predikat. Ya. Ingat ini ya, kalau selama waktu dia harus disisipin antara kata kerja dengan objek. Nah, dia kena 1个小时1刻钟 itu 1 jam 1/4. Ya, atau disebut 1个小时15分钟 1 jam 15 menit. Ya, beda sama 1点1刻 itu jamnya. Jam berapa, pukul berapa? 1:15 atau 1点15分 1:15. Nah, ini tempatnya juga ingat. Nah, ini selama 1 jam 15 menit harus disisipin di antara mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu Mandarinnya ye. Zuo sebagai kata kerja, ye itu sebagai objeknya. Jadi antara kata kerja dengan objek, ya. Nah, jadi 他每天做1个小时15分钟的作业. Ingat ya? Nah, tapi kalau ini mengerjakan tugas pukul segininya. Nah, ini juga keterangan waktu harus taruh di keterangan waktu ini pukul 1:15-nya di sebelum objek ini. Ya, tapi objeknya nggak dipecahin, ya. Karena ini waktu pas. Jadi, 他每天中午1点1刻做作业 atau 他每天中午1点15分钟做作业. Ya, perhatikan di sini nggak boleh pakai cung. Ya, di sini nggak boleh pakai cung. Ya, nggak boleh pakai huruf ini. Kalau pakai yang huruf ini bertandanya itu selama waktunya. Ini minta nanti di rumah belajarkan lagi. Ya, kita lanjutin pola kalimat yang berikutnya. 除了以外. 除了以外 itu selain atau selain apa. Ya, jadi ini apanya ditaruhnya di tengah-tengah 除了以外. Ya, belakangnya masih ada masih. Ya, misalnya selainnya musik. Satu kalimat pendek. Nah, satu kalimat pendeknya lagi dia masih suka tarian. Nah, 除了音乐以外. Nah, 音乐nya taruh di tengah-tengah, baru dia itu 他还喜欢舞蹈. Ya, dia masih. Jadi selain ini dia masih apa? Ya, selain olahraga dia masih suka. Nah, 除了运动以外，他还喜欢音乐. Ya, satu lagi, selain bahasa Mandarin, 除了汉语以外, dia masih bisa bicara bahasa Inggris. 他还会说英语. Ya, ini pola kalimatnya ya. 除了 titik-titik 以外, artinya ya selain apa? Ya, terus masih apa lagi? Ya, lanjutin. 从开始. Jadi 从 itu dari atau sejak. 开始 itu mulai. Ya, Indonesianya itu mulai kapan atau sejak kapan. Ya. Nah, saya mulai belajar bahasa Tionghoa sejak kelas 1. Ya, kalimat intinya harus tahu. Kalimat intinya tuh saya belajar bahasa Tionghoa. Ya, 我学汉语 itu kalimat inti. Nah, ini yang sebelum 学汉语 yang ini itu
semua keterangan. Keterangannya apa? Mulai dari kapan? Ya, mulai dari kapan itu 从1年级开始. Paham? Ya, nah ini juga dia mulai belajar menari sejak berusia 5 tahun. Berusia 5 tahun itu 5 岁. Ya, intinya dia belajar menari itu 他学跳舞. Belajar menari 学跳舞. Ya, keterangannya dari kapan? Ya, mulai dari kapan? 从5岁开始. Ya, mulai dari sejak usia 5 tahun. Nah, ini kalimat pola kalimat 1. Selanjutnya pola kalimat 可是, tetapi. Nah, ini juga ada 2 kalimat. Ya, 1 kalimat kecil yang depan, kedua kalimat kecil yang di belakang. Ya, ini bertolak. Kalimat depannya kalau pakai pu, kalimat belakangnya nggak boleh pakai pu. Kalau kalimat depannya tidak ada pu, hanya sifat, nah belakangnya pasti ada pu. Ya, misalnya, 我不太喜欢吃蔬菜. Saya tidak begitu suka makan sayuran, ya, tapi saya suka makan apa? Sayurannya 西红柿炒鸡蛋. Jadi tomat ditumis dengan telur. Ya. Satu lagi, 我不太喜欢运动. Saya tidak terlalu suka olahraga, tapi saya suka berenang. Ya, berenang juga semacam olahraga, tapi beda olahraga sama yang di darat. Kalau di darat itu keringatan, kalau yuyung itu keringatan sama enggaknya itu tidak terlihat karena di air. Oke? Nah, sampai sini sudah selesai kita membahasnya. Perhatikan ada tugas. Nah, tugasnya itu latihan UAS berbentuk form. Ya, kerjakan dengan teliti ya. Jadi kalian harus membaca dulu soalnya dengan teliti, baru memilihnya. Karena Lause ini sengaja kesempatannya hanya 1 kali mengerjakan. Jadi harus teliti, jangan seperti yang lalu. Kalau latihan boleh diulang beberapa kali. Kalau berulang beberapa kali itu nilainya tidak menyatakan kemampuan kalian. Lause mau tahu kemampuan kalian sampai mana yang sebenarnya. Ya, itu hanya 1 kali. Ya, kecuali kalau nilainya terlalu buruk nanti dikasih remedial. Perhatikan aja, harus dengan teliti membacanya, mikir yang matang, yang sebelumnya kamu boleh belajar dulu. Ya, nah ini batas waktunya sampai hari ini jam 7 malam. Ya, sampai sini, 同学们，谢谢大家，再见。